Halo semua, perkenalkan nama saya Vincent Gosal dengan NIM 200261212106. Di sini saya sebagai dokter muda ataupun koas ya dalam rangka mengikuti kepanitiaan klinik Mahdia di SMF Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sangla Denpasar. Pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai opioid pada manajemen nyeri. Sebelum membahas mengenai opioid, mari kita membahas kembali mengenai nyeri, di mana nyeri adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan. Jadi, nyeri ini yang digarisbawahi adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, dan berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan, baik itu potensial maupun aktual. Untuk patofisiologi nyeri sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian, di mana ada transduksi, konduksi, modulasi, transmisi, dan juga persepsi. Di mana pada tahap transduksi ini, di mana apabila adanya stimulus-stimulus seperti ada rasangan fisik, kimia, ataupun panas, rasangan tersebut atau stimulus-stimulus tersebut akan diubah menjadi impuls-impuls listrik. Nah, impuls-impuls listrik itu akan disalurkan atau akan dibawa menuju ke kolumna dorsalis medulla spinalis melalui yaitu tahapan konduksi. Nah, pada tahapan konduksi ini dia akan terjadi first order neuron ataupun kontak sinaps pertama pada ganglion dorsalis. Selanjutnya akan akson neuron pertama ini akan diteruskan menuju ke medulla spinalis. Nah, pada medulla spinalis ini akan ada tahapan modulasi di mana akan keluar berupa endogen opioid. Nah, pada endogen opioid ini akan berusaha untuk menahan dari impuls-impuls listrik ataupun rasangan nyeri yang diberikan apabila rasangan ini terlalu besar sehingga rasangan tersebut tidak dapat ditahan dengan opioid endogen, maka rasangan tersebut akan diteruskan atau impuls-impuls tersebut akan diteruskan menuju ke posterior horn. Nah, di sana akan terjadi kontak sinaps kedua ataupun second order neuron pada substansia gelatinosa, lebih tepatnya pada nucleus venicularis. Nah, pada saat dia melakukan second order neuron di sana, selanjutnya akan diteruskan akson neuron kedua ini menuju ke veniculus lateralis. Dia akan melewati commissura grisea anterior di sini, selanjutnya menuju ke veniculus lateralis. Nah, di veniculus lateralis ini dia akan menjadi tractus veniculus lateral. Selanjutnya dia akan meneruskan impulsnya menuju ke talamus. Selanjutnya di talamus ini dia akan membentuk atau melakukan third order neuron atau kontak sinaps ketiganya dengan nucleus ventroposterolateral thalamik. Kemudian dia akan meneruskan impulsnya sebagai traktus thalamokortikal. Nah, setelah itu dia akan melewati posterior capsula interna dan melewati corona radiata menuju ke korteks somatosensorik primer. Nah, di sana pada tahap ini akan terjadi persepsi suatu nyeri ataupun seseorang dapat merasakan rasangan nyeri tersebut. Selanjutnya, dari nyeri itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu nyeri akut dan juga nyeri kronis, di mana untuk nyeri akut itu merupakan sistem alarm tubuh untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dari perifer. Di mana untuk nyeri akut ini berlangsung kurang dari 3 bulan, umumnya diikuti gejala simpatis seperti takikardi, sehingga mudah untuk didiagnosis. Selanjutnya berlangsung hingga beberapa hari dan memberat, dan juga dapat pula hilang timbul dari nyerinya. Contoh nyeri akut yaitu adanya luka postoperasi ataupun post trauma dan juga adanya fraktur. Selanjutnya untuk nyeri kronik, di mana merupakan nyeri yang berlangsung lama akibat kondisi kronis yang mendasari. Untuk nyeri kronik ini berlangsung lebih dari 3 bulan dan lebih subjektif tanpa gejala tambahan sehingga sulit untuk didiagnosis. Selanjutnya untuk nyeri kronis ini berlangsung hilang timbul dengan intensitas nyeri naik turun dan juga sangat mempengaruhi kehidupan pasien. Sehingga penting untuk dilakukan eksplorasi penyebab dari rasangan nyeri tersebut dengan baik karena nyeri masih dapat menetap walaupun penyebab biologis telah teratasi.
Untuk contoh nyeri dari kronik itu yaitu kanker. Selanjutnya untuk tata laksana dari nyeri, di mana adanya WHO Step Ladder ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu step 1, step 2, dan step 3 berdasarkan intensitas nyerinya, di mana untuk nyeri-nyeri akut untuk step ladder ini, untuk yang nyeri kronis itu dapat dilakukan manajemen secara bertahap, dimulai dari step 1 menuju ke step 3, di mana step satunya atau yang mild pain ini dapat diberikan non-opioid analgesics, contohnya seperti aspirin, paracetamol, dan juga NSAID, serta dapat ditambahkan adjuvan. Apabila nyeri masih dirasakan atau tidak membaik dengan step 1 ini, dapat dilakukan manajemen step 2 atau moderate pain, dapat diberikan weak opioid analgesik, contohnya seperti tramadol dan juga kodein, dan juga dapat diberikan atau tidak yaitu non-opioid dan juga terapi adjuvannya. Selanjutnya, apabila pasien masih merasakan nyeri juga pada manajemen step 2 ini, dapat dinaikkan menjadi step 3 ataupun pada severe pain, dapat diberikan strong opioid analgesik, contohnya seperti morfin, fentanyl, buprenorfin, dan juga metadon, dan juga dapat diberikan non-opioid dan juga terapi adjuvan. Untuk nyeri akut sendiri dapat dilakukan sesuai dengan WHO analgesic ladder, di mana dapat diberikan mulai dari strong opioid by injeksi ataupun lokal anestesi. Misalnya apabila pasien sudah dapat makan dan intensitas nyeri sudah berkurang, dapat diturunkan menggunakan opioid yang dikonsumsi per oral. Dan apabila nyeri yang dirasakan juga sudah membaik, dapat diturunkan lagi menggunakan aspirin ataupun NSAID. Selanjutnya dari opioid itu sendiri, mana opioid adalah salah satu jenis narkotika yang bersifat depresan yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Semua obat dalam kategori ini bekerja dengan jalan mengikat reseptor opioid spesifik pada susunan saraf pusat untuk menghasilkan efek yang meniru efek neurotransmitter peptida endogen, opiopeptin, misalnya endorfin dan juga enkefalin. Opioid analgesik penggunaan utamanya adalah untuk menghilangkan nyeri yang dalam dan ansietas yang menyertainya, baik karena operasi atau sebagai akibat luka atau suatu penyakit, misalnya kanker. Pembagian opioid itu terbagi menjadi 4, di mana yang pertama itu ada opioid ataupun derivat dari opium, contohnya seperti morfin, kodein, dan juga tebain. Selanjutnya untuk yang semi-sintetis ini merupakan substitusi derivat dari morfin ataupun kodein, contohnya hidromorfon, oksimorfon, levorfanol, oksikodon, dan hidrokodon. Selanjutnya untuk berikutnya ada antagonis atau agonisnya, yaitu nalbupin, butorphanol, pentazokin, dan untuk yang partial agonisnya ada buprenorfin, dan untuk yang antagonisnya ada naloxon dan juga naltrexone. Selanjutnya untuk yang sintesis ini terbagi menjadi 3, yaitu phenylpiperidin, yaitu contohnya meperidin, fentanyl, sufentanil, alfentanil, dan juga remifentanil. Selanjutnya dipenhipropilamin seperti metadon, propoxifen, dextromethorphan. Selanjutnya ada kompleks analgesik seperti tramadol dan juga tapentadol. Untuk yang endogens opioid, di mana merupakan natural peptida seperti enkefalin, endorfin, dan dinorfin. Selanjutnya untuk reseptor opioid itu terbagi menjadi 3, yaitu ada mu reseptor, kappa reseptor, dan juga delta reseptor. Di mana reseptor ini memiliki efek-efek tersendiri, mana pada efek analgesia itu pada mu reseptor, yaitu supraspinal dan juga spinal untuk analgesinya, dan untuk kappa dan delta juga sama, namun pada delta ada modulasi mu reseptor activity. Selanjutnya untuk efek kardiovaskular, di mana dari mu reseptor itu dapat menyebabkan bradikardi.
Selanjutnya untuk respiratory pada mioreseptor itu akan menyebabkan terjadinya depresi, dan untuk pada kappa reseptor itu possible depresi, dan untuk yang delta juga depresi. Selanjutnya untuk sistem saraf pusat atau central nervous system, di mana efeknya pada dari mio itu adanya euforia, sedasi, dan juga pelepasan prolaktin, dan juga dapat menyebabkan terjadinya mild hipotermia dan katalepsi. Dan untuk yang kappa, di mana dapat terjadi sedasi, disforia, dengan psychomimetic reaction seperti halusinasi ataupun delirium. Selanjutnya pada pupil sendiri, mana dari mioreseptor itu dapat menyebabkan terjadinya miosis, dan juga dari kappa terjadinya miosis. Untuk gastrointestinal, di mana dari mu reseptor ini dapat menyebabkan inhibisi dari peristalsis, dan juga dapat menyebabkan mual dan muntah. Untuk genitourinary, di mana dari reseptor ini dapat menyebabkan terjadinya retensi urin, dan dari kappa reseptor dapat menyebabkan terjadinya diuresis atau inhibisi dari pelepasan vasopresin, dan juga dari delta dapat menyebabkan terjadinya retensi urin juga. Selanjutnya dari mu reseptor ini dapat menyebabkan terjadinya pruritus, dan juga dari delta dapat menyebabkan terjadinya pruritus. Untuk efek berikutnya itu pada physical dependence, di mana mu reseptor dapat menyebabkan terjadinya physical dependence, dan untuk yang delta juga sama, dan untuk yang kappa itu low abuse potential. Selanjutnya yaitu dari lokasi reseptor opioid, di mana untuk yang spinal cord ini mu reseptor itu lebih besar dibandingkan dengan delta, namun delta lebih besar dibandingkan kappa. Dan untuk dari nosis sensornya sendiri, mana mu reseptor ini lebih besar dibandingkan kappa dan juga delta. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja opioid, di mana analgesik opioid menghambat aktivitas sinaptik sebagian melalui aktivitas langsung reseptor opioid, dan sebagian melalui pelepasan peptida opioid endogen, yang juga merupakan penghambat neuron. Ketika reseptor opioid utama digabungkan ke efektornya oleh protein G dan mengaktifkan fosfolipase C, atau menghambat adenylyl siklase. Pada tingkat postsinaptik, aktivasi reseptor-reseptor ini dapat membuka saluran ion kalium untuk menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi membran yang menghambat terjadinya potensi postsinaptik. Pada tingkat presinaptik, aktivasi reseptor opioid dapat menutup saluran ion kalsium yang diberi tegangan untuk menghambat pelepasan neurotransmitter. Tindakan presinaptik menghasilkan penghambatan pelepasan beberapa neurotransmitter, contohnya seperti asetilkolin, norepinefrin, serotonin, glutamat, dan juga zat P. Selanjutnya, opioid memiliki 3 sifat dalam berikatan dengan reseptor biru, itu agonis murni, agonis antagonis, dan juga agonis parsial. Di mana untuk agonis ini memberikan ikatan penuh terhadap reseptor mu, tidak ada batas maksimal analgesinya, di mana titrasi opioid lebih lanjut akan memberikan efek pengurangan rasa nyeri yang lebih baik, dan terdapat batas maksimal klinis yang menimbulkan efek samping seperti sedasi, depresi pernafasan, dan sering membatasi penambahan dosis sebelum mencapai analgesia yang adekuat. Untuk yang agonis-antagonis, di mana mengaktifasi reseptor kappa dan antagonis terhadap reseptor mu, memiliki efek batas maksimal terhadap depresi pernapasan, sehingga memberikan margin keselamatan yang lebih besar. Efek ini muncul hanya pada dosis yang sangat besar. Untuk agonis-antagonis memiliki batas maksimal efek analgetik, sehingga golongan ini kurang memberikan sifat analgesianya. Untuk agonis-antagonis ini dapat memicu terjadinya respon withdrawal akut pada pasien yang sudah menerima agonis mu.
Selanjutnya, cara pemberian. Terdapat beberapa cara pemberian di mana pada oral ini penggunaan analgesia oral pada periode pasca operasi terbatas. Metadon adalah satu-satunya agonis dengan bioavailabilitas oral yang memadai. Namun, sangat lama bekerja serta terakumulasi selama beberapa hari dan oleh karena itu jarang digunakan. Persiapan penyerapan lambat morfin oral tersedia, namun karena awitan lambat, obat ini lebih bermanfaat dalam perawatan paliatif. Dan oksikodon kadang berguna dalam kesakitan dengan tingkat keparahan sedang. Soalnya melalui rektal di mana supositoria oksikodon sering digunakan untuk mengatasi nyeri kronis, tapi juga bisa digunakan pada periode pasca operasi. Penyerapan dari rektum tidak selalu bisa diandalkan, meski efeknya hingga 12 jam terkadang bisa tercapai. Selanjutnya yaitu intramuskular, di mana penyuntikan intramuskular tradisional atau on-demand opioid masih merupakan cara yang paling umum untuk menghilangkan rasa sakit pada pasca operasi. Namun, dalam praktiknya, pengendalian nyeri tanpa obat penenang yang berlebihan hanya efektif sekitar sepertiga dari waktu. Nah, untuk intravaskular, di mana rute intravena memiliki keuntungan memproduksi tingkat darah yang cepat dan dapat diprediksi. Rute ini memungkinkan titrasi tepat persyaratan analgesik dengan kebutuhan pasien. Setelah cukup analgesianya telah diperoleh dengan bolus IV, perawatan bisa dilakukan secara intravena ataupun subcutaneous ataupun suntikan intramuskular. Selanjutnya, dosis opioid, di mana dapat dilihat pada tabel untuk dosis intravena opioid secara bolus untuk yang morfin 0,01 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan, dan petidin, fentanyl, serta tramadol sesuai dengan yang tertera pada layar. Namun untuk dosis intravena dan bolus dan infusnya sendiri memiliki perbedaan. Selanjutnya untuk konversi dari parenteral ke oral, di mana dari morfin sendiri yaitu dalam perbandingan oral 3 parenteral 1, untuk hidromorfon yaitu parenteral 0,2 dan oralnya diberikan 5 dan perbandingan 1:5. Dan untuk yang fentanyl parenteralnya diberikan 0,01 mg. Dan untuk kodein secara oral diberikan 20-30 mg. Dan untuk metadon harus konsultasi kepada PS. Selanjutnya yaitu ada naloxone, di mana naloxone ini merupakan non-selektif antagonis yang bekerja pada ketiga reseptor. Nah, naloxone ini bekerja dengan mengikat reseptor-reseptor sehingga opioid itu tidak dapat terjadi pengikatan, sehingga menghilangkan efek dari opioid itu sendiri, di mana durasinya kerjanya itu rendah, cepat, yaitu 30-45 menit, dan juga pemberiannya sebanyak 1-4 mikrogram per kilogram berat badan IV untuk melakukan reverse opioid, dan juga induce analgesia serta depresi dari ventilasi. Untuk continuous infusnya dapat diberikan 5 mikrogram per kilogram berat badan per jam. Selanjutnya untuk PCA atau patient control analgesia, di mana PCA ini umumnya diasumsikan sebagai pemberian opioid intravena on demand intermittent di bawah kontrol pasien dengan atau tanpa bantuan infus kontinue, di mana pasien dapat mengatur dosis analgesik intravena dengan interval minimum yang ditentukan. Dan juga teknik ini tidak hanya memberi pasien kontrol atas kesakitan mereka, tapi juga mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan variabilitas farmakodinamik dan juga farmakokinetik. Adapun keuntungannya di mana pasien memiliki variabilitas respon terhadap obat opioid, sistem kontrol umpan balik negatif, dan menambah sistem keselamatan untuk menghindari depresi pernafasan di mana saat pasien tersedasi akibat pemberian opioid, pasien tidak akan mampu menekan tombol untuk menerima dosis opioid yang lebih banyak.
dan juga tingkat kepuasan lebih tinggi dan efektivitasnya analgesia lebih baik daripada sistem analgesia konvensional. Namun ada pun kerugiannya di mana tidak semua pasien dapat mengerti instruksi penggunaan mesin PCA dan potensi terjadinya kesalahan dosis opioid. Hal ini berhubungan dengan faktor alat dan petugas medis yang meresepkan ataupun program, serta biaya yang tinggi. Sekian presentasi saya mengenai opioid pada manajemen nyeri. Semoga presentasi ini dapat membantu dan memberikan informasi tambahan mengenai penggunaan opioid. Sekian dan terima kasih.